Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Alhamdulillah ayah bunda semua, pada malam hari ini kita akan membahas mesin kecerdasan ataupun personality genetic insting. Tapi sebelum kita mulai ke tema inti, saya akan buka Beraniti Talk ini dengan sebuah pantun. Izin ya ayah bunda. Upin Ipin pintar menyanyi. Lagu ceria penuh dengan sorak. Stephen Brain hadir kembali, berbagi ilmu dengan orang tua, mendidik anak. Cakep. Tepuk tangannya semua Bapak Ibu. Boleh reaction juga, boleh. Oke, terima kasih Bu Unik. Silakan Bu Nirmaya. Iya, ayah bunda semua, perkenalkan nama saya Nirmaya. Tadi udah diperkenalkan juga dengan Mbak Mira ya, tapi nggak apa-apa perkenalan lagi. Saya salah satu promotor Stripin Brain domisili Bukit Tinggi. Jadi bagi ayah bunda yang ada saudara atau kenalan yang domisili Bukit Tinggi, bolehlah diinformasikan bahwasanya promotor Stephen Brand sudah ada di Bukit Tinggi gitu. Saya menjadi promotor semenjak Mei 2023 setelah mengikuti workshop Stephen level 1, level 2, tematik couple dan tematik parenting. Mudah-mudahan berbekal dengan itu bisa bermanfaat untuk diskusi kita malam ini. Ayah bunda semua, saya yakin gitu ya, setiap yang terjadi di atas muka bumi ini itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya ya? Bahkan sehelai daun yang jatuh pun itu atas izin Allah. Nah, alhamdulillah saya yakin juga ayah bunda yang hadir pada malam hari ini bersyukur bahwasanya Allah telah menggerakkan niat hati kita untuk mau apa ya namanya ya, membuka diri, belajar gitu ya, mengosongkan gelas kita untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan berdiskusi di malam ini supaya untuk perbaikan diri kita gitu ya, untuk membenahi diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya, ataupun menjadi pasangan yang lebih baik lagi buat pasangan kita, menjadi orang tua yang lebih baik lagi buat anak-anak kita gitu ya, menjadi anak yang lebih baik lagi buat orang tua kita, ataupun menjadi menantu ya yang baik, lebih baik lagi buat mertua kita gitu ya. Dan juga apapun itu posisi kita di masyarakat gitu ya, bahkan menjadi saudara ataupun ponakan sepupu yang baik buat saudara-saudara kita dan warga yang baik buat masyarakat, apalagi bisa bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Masya Allah, tabarakallah gitu. Nah, pada malam hari ini saya diamanahi oleh tim Stephen Brain untuk berdiskusi tentang personality genetic instinct. Terima kasih kepada tim Stephen Brain ya, keluarga besar Stephen Brain yang sudah mewadahi ataupun memberikan fasilitas yang Masya Allah luar biasa ya, bisa disebut majelis ilmu gitu ya, tempat kita menimba ilmu gitu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat keluarga besar Stephen Brain ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya kita membahas tentang perlu share sertifikat nggak Mbak Mira ini? Nggak usah ya? Atau di-share juga ya? Boleh lah di-share ya. Boleh, silakan Bu Nirmaya kalau mau di-share.
Iya. Pada malam hari ini kita membahas mesin kecerdasan ataupun personality genetic instinct. Nah, apabila ya Bunda sudah tes tipin ataupun anak-anak kita, orang tua kita, saudara kita sudah tes dan hasilnya itu insting, itu berarti dia dominan belahan otaknya itu adalah otak tengah, gitu ya. Otak tengah dan otak tengah ini agak berbeda sedikit dengan personality genetik yang lain. Kalau yang lain itu punya drive, introvert dan extrovert. Insting ini tidak memiliki drive gitu ya. Bentuknya pun berbeda. Kalau misalnya personality genetik yang lain itu bentuknya gumpalan gitu ya, di sebelah kiri, kanan, atas, bawah gitu ya, gumpalan. Insting ini dia bentuknya memanjang seperti antena. Nah, layaknya antena gitu ya, itu fungsinya untuk menangkap sinyal ya. Antena itu fungsinya untuk menangkap sinyal supaya misalnya jaringan televisinya bagus gitu ya. Nah, insting juga dianalogikan seperti itu gitu ya. Idealnya insting itu yang baik dia akan bisa menangkap sinyal dari langit gitu ya, dari yang maha kuasa gitu ya, Tuhan semesta alam atau makanya kecerdasan insting ini kan merujuk kepada naluri sebagai indera ketujuhnya. Kalau misalnya indera ketujuh ya, pasti kita bingung indera ketujuh ini seperti apa sih gitu ya. Jadi dia kalau misalnya sensing kan panca indera jelas. Kalau logika itu thinking itu logika gitu ya. Kalau intuiting itu kreativitas. Kalau feeling dia itu perasaan gitu. Nah, ini insting ini merujuk kepada naluri gitu ya. Kecerdasan seperti apa itu gitu ya. Nah, indera ketujuh itu seperti pirasat gitu ya. Pirasatnya itu bukan karena misalnya yang dirasakan oleh panca indera tidak, tapi datang begitu saja gitu. Nah, naluri itu kalau dianalogikan lagi, misalnya nih hewan kan punya naluri yang kuat ya gitu. Kalau kami nih domisili Bukit Tinggi yang dikelilingi oleh Gunung Merapi gitu kan, yang setiap saat kadang mengepul gitu ya. Nah, kita sebagai warga gitu kan mencari tahu bagaimana nih ciri-ciri kalau berbahaya nggak Gunung Merapi itu seperti apa gitu. Nah, salah satu cirinya adalah ketika hewan-hewan itu sudah meninggalkan gunung gitu, hutan gitu. Nah, ternyata hewan itu ataupun binatang itu dia nalurinya sangat tajam. Dia tahu ketika bahaya ataupun tidak nyaman lagi ataupun tidak bisa bertahan hidup di situ seperti itu. Nah, titik insting terendah itu seperti hewan gitu. Dia punya naluri untuk bisa nyaman, bertahan hidup gitu ya. Di lingkungannya gitu ya. Nah, titik terendahnya seperti hewan. Tetapi yang paling tinggi, titik tertingginya adalah seperti malaikat gitu. Jadi seorang insting dia berada di tahapan yang mana, di tingkatan yang mana. Personalitinya bagaimana, mentalitinya bagaimana, moralitinya bagaimana, spiritualitinya bagaimana. Nah, itu sangat menentukan dia berada di titik mana. Apakah pada level terbawah gitu ya, seperti layaknya hewan atau malah seperti malaikat gitu ya. Malaikat itu sama juga dengan angel gitu ya. Nah, kalau kita nonton film-film yang mengimajinasikan angel itu kan dia seperti datang ke bumi menolong orang gitu ya. Ada yang kesusahan dibantu gitu. Nah, sifat-sifat itu idealnya ada pada seorang insting yang sudah cerdas gitu. Dia suka menolong, suka membantu orang seperti itu. Itu tadi kecerdasannya ya. Nah,
dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Kenapa dia serba bisa? Karena memang dia punya persentasenya sama ya, 50%. Jadi dia memorinya ada gitu ya, logikanya bisa juga, diajak kreativitas bisa juga, perasaannya punya juga, cuman tidak mendalam gitu. Jadi dia semuanya bisa tapi tidak mendalam. Jadi sering juga disebut insting ini adalah generalis gitu ya. Generalis dan juga dia otomatis sehingga membuat responsif dan mudah beradaptasi dan banyak kawan gitu ya. Responsif karena mungkin persentase yang tertinggi itu adalah otaknya ya. Kalau ini panca indera kita keluar sampai ke otak, dia langsung memproses gitu. Berbeda dengan mesin kecerdasan yang lain yang ketika nangkap informasi dari panca indera, dia mungkin akan menyampaikan ke mesin kecerdasan yang dominan dulu gitu ya, baru diproses. Tapi kalau insting dia langsung gercep gitu, langsung reaktif gitu. Walaupun reaktifnya tiap-tiap tiap insting itu berbeda-beda gitu, tergantung tingkatan level di mana si insting ini berada gitu. Mudah beradaptasi ya karena tadi dia punya itu tadi ya 50%, jadi bisa merasakan juga yang lain gitu ya, walaupun setengah tapi bisa merasakan apa namanya, karakter-karakter yang lain gitu. Kepanjangannya Mbak Mira ya, udah rasanya seperti itu aja dulu ya tentang insting. Nanti mana tahu di tengah ada yang sudah ada belum pertanyaan Mbak Mira? Ya, biar Mira buka sesi tanya jawab ya, Bu Nirmaya ya. Iya. Oke, oke baik. Terima kasih Bu Nirmaya. Ini Mira tambahkan sorotan dulu. Oke, mungkin boleh rename profile, maaf, mungkin boleh close share screen-nya dulu Bu Nirmaya. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A, ada sedikit informasi yang mau Mira bagikan. Izin sebelumnya ya Bu Nirmaya. Iya, iya, iya. Gimana? Oke, Gimana sih? oke bisa. Oke. Oke, izin ya Bu Nirmaya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, Mira ada mau membagikan sedikit informasi untuk Bapak Ibu yang hadir ya pada malam hari ini tentunya. Nah, oke, sudah kelihatan jelas ya Bu Nirmaya ya? Boleh Sudah. dibantu? Oke, baik. Oke, baik Bapak Ibu, ada beberapa hal yang mau Mira sampaikan informasi untuk Bapak Ibu. Karena banyaknya ya kegiatan Tiffin Brain dan mungkin beberapa dari Bapak Ibu butuh informasi ini. Nah, jadi Mira bagikan beberapa informasi yang harus Mira sampaikan, yaitu yang pertama ini dalam waktu dekat ini, insya Allah di tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 November 2024, Stephen Brain akan melaksanakan workshop Stephen level 2 yang akan diisi oleh Solver Ferry, Coach Herdian, dan juga Bu Sri Wahyuni atau yang akrab kita kenal dengan Bu Unik. Nah, diisi dengan secara bergantian dari sesi per sesi. Jadi di hari pertama itu diisi oleh Coach Herdian, kemudian di hari kedua diisi oleh Solver Ferry, dan di hari ketiga diisi oleh Bu Unik. Nah, pelaksanaannya secara online Zoom dilaksanakan dari mulai pukul jam 9 sampai dengan jam 5 sore, dan tentunya ada special rate ya untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop Stephen level 2 ini. Nanti akan kita bantu untuk proses-proses selanjutnya, dan tentunya kalau untuk mengikuti workshop Stephen level 2 ini harus didului dengan mengikuti workshop Stephen level 1 dulu Bapak Ibu. Nah, kebetulan ya workshop Stephen level 1 kita sudah lewat itu, eh, sudah lewat dilaksanakan itu kemarin di tanggal 9 November ya, tepatnya di hari Sabtu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ikut WSL 2,
workshop Stephen level 2. Nah, itu kan harus ikut workshop Stephen level 1 dulu ya. Nah, itu nanti kita bisa komunikasikan lagi. Yang penting Bapak Ibu nanti silahkan hubungi kami lebih lanjut lagi. Nah, itu untuk informasi yang pertama. Nah, kemudian ada informasi yang kedua mau Mira bagikan. Nah, ini ya. Kalau tadi masih di workshop Stephen level 2, tapi ini ada paket promotor yang kami sediakan untuk Bapak Ibu ya. Apa itu paket promotor? Yaitu seperti yang Bapak Ibu lihat ya, di sini juga ada Bu Nirmaya yang merupakan lisensi promotor Stephen Brand. Nah, itu dimulai dari sini Bapak Ibu. Nah, jadi pengambilan WSL 1 untuk mengikuti WSL 1 dan juga WSL 2 karena promotor itu memang harus lulus sampai dengan workshop Stephen level 2. Nah, kemudian akan kami bantu untuk pembelian alat fingerprint, kemudian untuk install aplikasi dan fasilitas-fasilitas lainnya yang akan Bapak Ibu dapatkan khususnya untuk para calon promotor Stephen Brand karena banyak sekali benefit yang didapatkan ketika Bapak Ibu menjadi promotor dari cabang Stephen Brand. Salah satunya ada menyala series yang insya Allah akan rutin dilaksanakan oleh Stephen Brand di setiap hari Selasa ya. Dari jam 7:30 sampai dengan selesai itu dilaksanakan secara online by Zoom juga. Nah, itu adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh cabang Stephen Brand untuk para promotor-promotor Stephen Brand. Nah, itu di dalamnya banyak sekali hal yang dibahas. Nah, contohnya seperti beberapa minggu ini sudah sampai kepada pembahasan feeling introvert. Nah, jadi itu dimulai dari sensing introvert ya di minggu pertama sampai dengan feeling introvert dari hari sebelumnya ya, tepatnya di hari Selasa kemarin itu membahas tentang feeling introvert dan penjelasan itu akan diisi oleh Solver Ferry ataupun Coach Herdian sebagai owner dari Stephen Brand atau pemilik cabang Stephen Brand. Nah, itu akan membantu sekali untuk Bapak Ibu yang mau menjadi promotor tapi mungkin belum menguasai sekali terkait 9 personality genetik. Tenang aja, nanti kita bantu dalam bagaimana memahami yang lebih baiknya lagi sesuai dengan personality genetik Bapak Ibu. Nah, tentunya akan ada banyak lagi ya fasilitas-fasilitas lainnya atau benefit lainnya, nanti silakan hubungi lebih lanjut lagi. Oke, ini informasi yang kedua. Kemudian ada informasi terakhir, ini dan insya Allah dalam waktu dekat ini, di bulan ini juga ya Bapak Ibu, ada workshop Stephen tematik parenting yang akan dilaksanakan oleh Stephen Brain, tepatnya di tanggal 24 November 2024, tepatnya di hari Minggu, dari pukul 9 sampai dengan jam 5 sore. Kalau untuk mengikuti workshop tematik Stephen ini, tentunya Bapak Ibu harus lulus di workshop Stephen level 1. Nah, jadi kalau mungkin Bapak Ibu belum pernah mengikuti, nanti tinggal hubungi lebih lanjut aja lagi ya. Nanti kita bisa mungkin jadwalkan untuk workshop Stephen level 1-nya sebelum Bapak Ibu ikut workshop Stephen tematik parenting yang akan dibersamai oleh Coach Herdian nantinya. Dan tentunya akan ada special rate untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti workshop Stephen tematik ini untuk 5 pendaftar tercepat itu diberikan special rate senilai 1.499.000. Nah, dari biaya normal yaitu 1.749.000 dan akan banyak banget benefit yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi ini tidak hanya khusus untuk promotor tapi untuk klien yang ingin mendalami ilmu Stephen tentang cabang keilmuan parenting. Nah, itu bisa bahas lebih spesifiknya lagi di workshop Stephen tematik parenting ini. Nah, tentunya kalau Bapak Ibu belum pernah ikut WSL 1, kita juga berikan special rate ya untuk Bapak Ibu mengikuti WSL 1 hanya dengan penambahan Rp650.000 saja. Oke, mungkin itu saja beberapa hal yang harus Mira sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendengarkan informasi yang Mira sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing dan juga Q&A, dan tentunya untuk sesi tanya jawab
Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan maksimal 2 pertanyaan saja. Kenapa? Karena untuk memberikan kesempatan bagi para peserta lain yang belum sempat bertanya ataupun yang pertanyaannya juga belum sempat terjawab karena waktu kita yang padat dan juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin banyak untuk ditanggapi. Nah, tentunya Mira akan prioritaskan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing ataupun tanya jawab secara eh, on mic ya, on mic dan juga on cam. Oke, baik. Mira langsung aja lanjut. Ini udah masuk pertanyaan dari Ibu Dwi dari Cianjur. Mira bantu bacakan pertanyaannya ya, Bu Nirmaya ya. Ya Mbak Mira. Oke, nah pertanyaannya Assalamualaikum, saya insting suami thinking. Kadang firasat saya sering sekali disanggah sama suami dan kadang saya suka kalah contoh. Dan kadang saya suka kalah. Nah, contoh ketika mengenai anak sekolah, saya mau anak sekolah tahun depan, suami maunya masuk tahun ini. Anak saya insting juga, saya ikut suami. Akhirnya anak sekolah tahun ini, tapi karena tesnya baru-baru ini, jadi saya baru paham kalau anak insting cara belajarnya agak berbeda. Dan saya masukin anak ke sekolah full day karena tujuan awal ingin yang terbaik buat anak. Tapi ternyata salah, anaknya malah jadi sering ngeluh, pusing, dan agak sulit mengikuti pelajaran. Utamanya mencatat Pelajaran utamanya, mencatat banyak pasti ngeluh, pusing, sampai mimisan. Yang saya mau tanya, bagaimana saya menyikapi si thinking ini dan bagaimana cara menghadapi anak insting menumbuhkan rasa semangat buat bisa mengikuti belajar dan rajin sekolah. Baik, terima kasih Bu Dwi pertanyaannya. Kita dengar tanggapan dari Ibu Nirmaya. Silakan Bu Nirmaya. Ya, selamat malam Bu Dewi dari Cianjur ya. Nah, berarti anaknya insting juga ya Bu Dewi ya. Ibunya insting, anaknya insting, dan ayahnya thinking ya. Iya betul. Iya, jadi Bu Dewi, yang sebelum kita berbicara parenting, memang idealnya ya kita harus suami istri itu harus sudah selesai dulu gitu ya. Kalau di tematik parenting kemarin ada parent leader ya namanya. Jadi di keluarga itu ada apa namanya ya orang tua pemimpinnya gitu. Bukan berarti harus ayah sebagai kepala kowam, iya memang ayah, tapi untuk anak-anak bisa jadi juga ibu gitu ya. Jadi ini harus kita sepakati kalau memang belum disepakati ya. Tapi idealnya sebelum kita memutuskan memang diskusi dengan suami ya. Suami thinking berarti kalau menghadapi suami thinking kita harus banyak data, Bu Dewi. Jadi pengalaman ya, saya mengenal Stephen itu ya 2017. Saya sudah tertarik banget ini untuk tes. Cuman saya pengennya kan yang tes itu suami sama anak-anak dulu. Kalau saya namanya insting kan mendahulukan orang lain dulu gitu ya. Nah, meyakinkan suami untuk tes Stephen itu butuh effort juga gitu. Jadi untuk menghadapi seorang thinking itu kita harus punya data gitu ya. Jadi saya googling tuh tentang Stephen gitu. Nanti saya screenshot, saya kirim ke suami. Mungkin ada setahunan gitu ya berproses gitu untuk meyakinkan suami. Jadi kita memang nggak bisa asal misalnya nih anak baiknya sekolah tahun ini, tahun depan gitu ya, datang suami tahun ini. Kita harus punya data dulu bahwasanya anak sekolah itu harus matang dulu, harus selesai dulu, misalnya apa namanya ya, iya udah matang dulu gitu ya, udah selesai dulu motorik halusnya, motorik kasarnya gitu ya. Nanti kalau misalnya belum selesai, dia cepat bosan gitu. Nah, kita cari data, biasanya apalagi sekarang zamannya ya, di internet banyak ilmu, jadi kita coba cari gitu. Kan ada juga tuh himbauan dari dinas ya, dinas pendidikan bahwasanya usia pendidikan anak itu harus memang sudah matang gitu. Kalau enggak nanti dampaknya ya banyak runtutannya ke belakang, ya karena memang belum usianya kan gitu. Misalnya
kita makan nasi yang belum mateng, pasti nanti dampaknya ke kita sakit perut dan lain-lain. Nah, seperti itulah analogi kalau misalnya anak ini belum siap untuk sekolah gitu ya. Bukan berarti di usia aja gitu. Kalau di yang beredar itu kan dari Dinas Pendidikan 7 tahun ya, kurang lebih 7 tahun. Tapi lebih kepada kesiapan kematangan si anak gitu. Apakah dia udah selesai dengan misalnya motorik kasarnya udah bagus gitu kan, atau kan banyak tuh permainan-permainan di internet tentang mengasah untuk motorik halusnya gitu sebelum memulai menulis, ya kan? Ya, Iya, banyak banyak misalnya melempar bola ke keranjang gitu kan, atau bola apa namanya, tangkap bola sama anak gitu, banyak itu. Nah, itu kita mikirnya oh permainan itu sepele gitu ya, jangan langsung ke calistung kan, tapi memang itu tangan dia mengasah tangan dia, motorik halusnya itu gitu. Nah, untuk menghadapi suami thinking itu tadi kita harus apa, cari datanya, cari baru share gitu, kirim bahwasanya anak itu harus begini, harus ini begini gitu. Nah, tapi ini kan udah terlanjur ya, udah masuk ya. Berarti betul. Karena anaknya dulu juga kan patokannya itu adalah saya karena belum tahu ilmunya ya waktu itu. Jadi saya patokannya adalah umur. Anak saya baru 6 tahun. Saya bilang tahun depan aja pas 7 tahun. Tapi ternyata suami bilang udah nggak apa-apa, ikutin aja dulu. Nanti juga bisa katanya gitu. Ternyata ya sekarang udah terlanjur, anaknya udah seperti ini. Gimana tuh Bu menyikapinya? jadi bisa sih, tapi namanya hutang pengasuhan ya, Bunda ya, Hmm, Bu Dewi ya, Bu. Jadi ya, jadi kita harus apa namanya, bayar hutang pengasuhannya. Jadi di rumah ya nggak apa-apa, kita mulai aja lagi, coba cari permainan-permainan yang untuk apa namanya. sebetulnya kalau untuk permainan itu anak saya masih tetap suka sampai sekarang Bu, kayak lempar bola terus meres apa sih busa gitu pakai air gitu-gitu terus meres apa namanya cucian gitu-gitu dia seneng. Cuman kalau misalnya untuk sekolahnya kayaknya mungkin dari usianya juga dia belum siap gitu ya. Gitu. Jadi ya gitu jadi cepat bosen gitu belajarnya dia nggak mau nerima pelajaran-pelajaran di sekolah. Dia senang mainnya senang di sekolah. Cuman ketika dia belajar ditanya tadi belajar apa nggak tahu ah pusing katanya gitu. Tapi kalau kalau main sama temen-temennya dia cerita gitu. Aku seneng hari ini main gini 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 gitu. Tapi ketika dia tanya tadi belajarnya gimana? Belajarnya gini ya gitu nggak tahu ah pusing katanya gitu jawabnya. Ya udah berarti kan kita orang tua harus ngalah lah, Bu Dwi, kan kita juga salah juga, ada kesalahan kan, jadi Betul. ya ya harus toleran lah, nggak usah dulu kejar nilainya gitu, maksudnya belajarnya ya nggak apa-apa, dia sosialnya aja dulu, belajarnya tentang sosial aja dulu gitu kan, bermain tuh kan, bermain ya udah dipuas-puaskannya tentang bermain, tapi sembari kita juga ingatkan terus kan, kalau anak insting itu kan dia harus nyaman gitu, dan Ya, betul. anak insting itu apa ya, suka musik sebenarnya, ada sisi musikalnya itu lumayan, jadi boleh Iya, pelajarannya itu yang ada nyanyi-nyanyi, lagunya. ya Ya. lagunya gitu, seperti itu. Hmm, ya, itu sangat ngena. Saya baru menyadari, saya kan tes itu setelah menikah ya. Jadi saya pikir, oh iya suka musik ya insting. Tapi kan kalau di Islam oke lah, mungkin nggak ini ya. Tapi saya menyadari, oh iya kenapa dulu saya suka tontonannya itu waktu orang anak-anak yang kecil nontonnya misalnya Doraemon, saya tontonannya misalnya yang nyanyi-nyanyi Ciluk Ba gitu, tralala trilili gitu kan, ataupun zamannya orang nonton sinetron saya nontonnya MTV Ampuh gitu. Gitu, jadi Ya, saya kecenderungan. juga sebetulnya dulu gitu ya, Bu. Eh, ketika saya sekolah sama persis dengan anak saya. Saya nggak mau mikirin pelajaran gitu-gitu pokoknya. Cuman kalau mungkin didikan zaman dulu beda sama sekarang kali ya. Jadi kalau dulu saya sama orang tua tetap harus harus belajar, harus begini. Ketika saya mulai besar, SMA lah waktu itu saya mulai ini ya. Saya senang senang seni, senang masak, begitu-begitu. Cuma nggak ada dukungan. Jadi, kamu jadi apa? Gitu. Jadi dipatahkan sama orang tua, sama saudara-saudara yang lebih tua gitu.
gitu. Jadi pada akhirnya saya nggak menerima apa yang saya mau gitu. Kayak masak saja terbengkalai, terus masalah lukisan saya terbengkalai, masalah saya suka nyanyi pun ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu loh. Jadi ya udah akhirnya saya kubur gitu. Ternyata kemarin ikut tes sama suami juga. Oh iya ternyata begini gitu. Nah sekarang saya juga pengen belajar nih buat anak saya gimana ya gitu caranya biar dia juga jadi tumbuh semangatnya gitu. Kan sekarang saya udah salah nih masukin dia terlalu cepat gitu. Jadi pengen pengen nebus kesalahan itu gitu. Ya minimal Nebusnya seperti lulus sekolahnya gitu. nebusnya dengan ngasih toleransi, Bu. Kasih toleransi, nggak usah dulu dikejar akademiknya, biar aja dia dulu nyaman gitu ya. Kalaupun mau dimasukkan pelajaran ya jangan tertekan gitu, ya dibuat melalui musik tadi, musik, ya. Ya jadi sempat kepikiran apa pindah sekolah ya gitu. Cuman kan sayang ya biaya yang masuk kan masih baru juga gitu. Mau keluar juga sayang gitu. Pindah sekolah solusinya gimana tuh? Cari sekolah yang seperti apa? Yang nggak Ya. terlalu lama lah kayak misalnya di negeri kan bapaknya dulu pernah bilang udahlah masuk negeri aja dulu katanya gitu. Terus saya bilang nggak mau, saya mau yang terbaik buat anak. Saya bilang gitu. Iya, kalau saya pernah dengar videonya Pak Farid sih, almarhum Pak Farid, ya memang iya kalau insting itu dia cocoknya di sekolah negeri gitu, yang umum gitu kan, karena generalis gitu. Kalau yang Iya, iya. otak kiri itu kan yang favorit gitu ya, yang kompetisinya tinggi. Kalau yang otak kanan ke sekolah alam. Tapi kalau insting memang ke sekolah negeri sih gitu. Tapi kan kondisinya saat ini memungkinkan nggak untuk lingkungan dia itu untuk negeri gitu, karena kan insting itu juga dia sangat mudah beradaptasi gitu kan, maksudnya mengalir gitu. Nanti kalau teman-temannya di negeri itu maksudnya bukan mengunderestimate sekolah negeri, ya ada juga yang bagus gitu, ya tergantung lingkungannya gitu, tergantung kalau negerinya bagus ya nggak apa-apa juga. Tapi saya rasa sama aja kalau pindah sekolah, nanti kan tuntutannya gitu juga. Kalau Nah, itu ayahnya betul. nuntutnya akademiknya Iya, sama betul, betul. saja. Betul, betul. Ketika saya survei juga kan ke negeri gitu ya, terus gimana belajar sehari-harinya, malah lebih berat di rumah gitu. Eh, Maksudnya belajar di negeri kan cuman beberapa jam doang kan ya, nggak nyampe lama 2 jam juga paling cepet kan 3 jam gitu. Tapi belajar di rumahnya yang lebih banyak, nulisnya pun lebih banyak gitu kan. PR di rumah tuh lebih banyak sekali gitu. Wah dia pasti ngamuk-ngamuk lagi nih di rumah gitu. Apalagi kan Bunda masih kelas 1 ya. Nah, Apa sih yang kita harapkan dengan anak kelas 1 gitu? Maksudnya tapi kalau nanti bisa mengejar kan ya. Hah? Nggak selamanya anak insting itu cara apa namanya belajar itu terlambat terus aja sampai besar itu terlambat gitu nggak sih? Oh iya, dari teman-teman yang lain terlambat ya, Bunda ya? Dibilang terlambat sih enggak, cuman dia tuh nggak mau kalau misalnya disuruh nulis itu pasti nggak pernah selesai. Itu doang sih keterlambatannya itu dalam menulis. Oh ya, menulis. Berarti konsentrasinya masih kurang ya. Ya, iya Konsentrasinya betul. masih kurang. Ya, Ya, dia selalu terdistraksi sama suara, sama gerakan teman-temannya gitu. Jadi dia nggak mau pusing katanya kalau misalnya kayak kayak gitu. insting juga ada potensi kurang, maksudnya tidak tuntas kan, maksudnya ya kalau insting kan ya maksudnya ada mau nulis nih, ada nanti yang lain mau ngikut yang lain gitu kan, ada potensi kecenderungan seperti itu juga ada gitu kan, cuman dipahamkan, lagiannya masih kecil ya. Dipahamkan aja Bunda bahwasanya selesai dulu ini baru main gitu. Kalau misalnya yang diharapkan itu menulis gitu, dibuat senyaman mungkin. Itu aja sih Bunda. Paling bertahap kali. Iya, maksudnya kalau kan nggak terlambat banget dari yang lain, kan ada toleransi ya. Misalnya tumbuh kembang anak itu eh, berjalan misalnya. Kalau sampai dia 2 tahun belum bisa berjalan, oh, baru kita waspada, ya kan? Baru kita ya cari solusi. Tapi kalau misalnya kan tiap anak beda-beda. Ada yang berjalannya itu
11 tahun, 11 bulan udah berjalan, ada yang setahun 2 bulan gitu, ada yang setahun 5 bulan. Nah, nggak apa-apa sampai batasnya ada limitnya ya Bunda ya. Ini juga kan kalau misalnya calistung misalnya kan limitnya mungkin umur 8 tahun atau 9 tahun gitu atau 10 tahun kan nggak masa belum melewati limit itu gitu. Jadi nggak bahagia aja dibuat anaknya. Bahagia. Siap. Kan Terima chemistry-nya kasih. bahagia. Iya. Ya, Oke. Oke, baik. Terima kasih Budi yang sudah bertanya dan juga Bu Nirmaya yang sudah menanggapi banyak. Nah, Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Tapi ini tadi ada tanggapan juga dari Bu Unik. Kebetulan Bu Unik tanggapannya direct message ya ke Mira. Nah, tanggapannya insting indikatornya dia bisa beradaptasi di lingkungan tersebut. Banyak yang kenal dia. Kalau ini aman. Kalau ini aman itu udah belajar. Itu maksud dari Bu Unik selaku insting juga ya, Bu Nirmaya ya. Iya, benar banget, benar. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu Nirmaya. Ini kebetulan Bu Syifa juga direct message juga ke Mira pertanyaannya. Jadi Mira bantu bacakan ya, Bu Nirmaya. Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum, saya Syifa Hairina, insting dari Medan. Saya ingin bertanya, saya insting berteman dengan teman yang sangat membuat saya merasa tertekan dengan perkataannya. Tapi jika saya balas seperti apa yang beliau lakukan kepada saya, beliau malah sakit hati. Dan dia belum testifin apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus menjauh saja? Baik, silakan Bu Nirmaya tanggapannya. Iya. Siapa tadi namanya, Mbak Mira? Syifa, Bu. Oh, Siva. Oh, berarti teman ya, bermasalah dengan teman. Insting itu memang apa ya? Dia suka kenyamanan ya, nggak suka konflik gitu ya. Tapi yang perlu diwaspadai insting ketika dia tidak suka berkonflik, dia seringnya lari gitu ya, lari dari masalah gitu ya, ataupun menghindar. Tapi idealnya kita kan juru damai ya insting ini ya, harusnya kita menyelesaikan masalahnya gitu. Apalagi ini teman ya, teman. Kalau teman mungkin bisalah kita mengukur diri gitu ya, mengukur diri mampu nggak kita menyelesaikan konflik dengan teman kita ini gitu. Kalau kira-kira kita tidak bisa menyelesaikannya, ya udah nggak apa-apa kita apa namanya ya, kita cari menghindar ya dari hubungan yang pertemanan yang toksik gitu. Tapi kalau seandainya menurut kita bisa menyelesaikannya, alangkah lebih baik lagi gitu. Karena kan dia teman ya, ada pilihan. Kecuali dia keluarga. Kalau misalnya sumber konfliknya dari keluarga, ya harusnya kita harus menyelesaikan gitu, bukan lari dari masalah gitu. Tapi kan ini temennya belum tes ya, jadi kita nggak tahu juga cara mensikapi apa solusinya gitu ya, bagaimana yang terbaik buat temennya gitu. Ya sifatnya lah yang mengukur diri gitu ya, kira-kira manfaatnya gimana kalau misalnya berjuang untuk menyelesaikan konflik, mana lebih besar mudaratnya atau manfaatnya kalau ditinggalkan, berdampak enggak. Misalnya kalau kita jauhi lingkungan yang teman-teman yang toksik kan enggak masalah juga kalau masih teman gitu. Kan masih bisa cari teman yang lain gitu. Yang lebih positif. Seperti itu Mbak Mira dari saya. Terima kasih ya Mbak. Oke, sama-sama Bu Syifa. Baik, terima kasih Bu Nirmaya tanggapannya dan juga Bu Syifa yang sudah bertanya. Mira, lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Oktaviani. Nah, pertanyaannya Mbak, saya izin bertanya. Anak saya insting sudah kelas 2 SMP. Masalahnya anak saya ini setiap mau sekolah nggak semangat. Anak saya dari SD sekolah di Islam terpadu yang full day. Apakah dia nggak nyaman ya full day? Gimana caranya memotivasi anak saya ya Mbak?
anak saya pernah bilang kalau dia nggak nyaman dengan teman-temannya di kelas. Apakah kalau tindakan saya dan suami memindahkan anak sekolah anak saya itu benar, Bu? Terima kasih. Baik, silakan Bu Nirmaya tanggapannya. Ya, Bu Oktaviani, lagi-lagi ya, kan faktornya itu pasti banyak banget ya ini. Kenapa dia tidak semangat gitu, apalagi zaman sekarang. Dia teman-temannya bisa jadi faktor juga, dia nggak nyaman dengan temannya, ataupun gurunya gitu ya. Terus dia di rumah bagaimana gitu. Apa yang menyebabkan masih perlu banyak informasi nih Bu yang harus kita gali. Kenapa dia tidak semangat? Penyebab dia tidak semangat itu apa dulu gitu. Kita harus tanya. Terus apakah dia nggak nyaman di full day? Bisa aja insting nyaman di full day gitu ya. Tapi ya itu tadi penyebabnya itu tadi apa gitu. Apa saya pernah bilang kalau dia nggak nyaman teman-temannya. Iya. Kalau memindahkan anak ke sekolah, harusnya kita harus tahu dulu ya informasi yang detail. Jangan sampai maksudnya kayak ya tadi itu tadi lari dari masalah jadinya kan kalau ujuk-ujuk kita pindah ke sekolah yang lain. Karena sekolah yang lain belum tentu nyaman juga kan. Pasti banyak masalah juga di sana, pasti bakal ada masalah gitu. Jadi idealnya sih Bu, kita cari dulu penyebabnya, permasalahannya apa, sebisa mungkin kita cari solusinya gitu ya. Baru opsi terakhir itu kalau memang nggak bisa diselesaikan di sekolah itu, baru yang memindahkan sekolah itu ke yang lain gitu. Karena sekolah yang lain juga belum tentu nggak ada masalah gitu Bu. Iya Bu, jadi Uh-uh. kalau misalnya anak insting ini mondok itu, dipondokin itu, kalau menurut dari Steven itu cocok nggak ya Bu ya? Apa tadi kan Ibu bilang dari siapa itu? Kalau anak insting itu lebih cocok kayaknya di sekolah negeri gitu. Ya memang benar yang Ibu bilang tadi, belum tentu di sekolah barunya juga nggak ada masalah gitu. Nah, Iya. tapi yang saya ingin tanyakan tuh kalau misalnya anak insting ini masuk pondok, masuk ke kita pondokin itu kalau menurut pendapat Ibu gimana, Bu? Kita tanya lagi Bu anaknya gitu, ada nggak dia ketertarikan ke pondok gitu. Nah anak insting kan sebenarnya ada juga sisi religiusnya ya. Sisi spiritualitasnya, ya keagamaannya itu kuat gitu. Kalau memang dia tertarik ke agama, ke pondok, ya nggak masalah Bu, tergantung anaknya gitu. Nah kalau di pondok kan dan apa namanya ya, kondisi di pondok itu apa namanya ya, bisa dikondisikan di pondok itu keperluan-keperluan untuk anak insting itu terpenuhi gitu. Contohnya apa ya, temennya yang nyaman gitu ya, nggak ada konflik. Tergantung anaknya sih Bu. Kalau dia memang mau komit kan, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan kalau di pondok juga sebenarnya dia jadinya kan banyak peran gitu di sana. Udah itu berteman, banyak kawan gitu kan. Sebenarnya insting mudah beradaptasi asalkan ya itu tadi dia sudah kuat apa belum gitu. Mentalnya sudah jadi apa belum dan keinginannya itu udah ketertarikannya memang dari dia gitu, bukan dari orang tua gitu. Oh, iya ya Bu ya. Iya, kalau Ya. nanti kalau kita paksakan kehendak kita, kita yang pengen anaknya ke pondok, nanti kan banyak lagi nanti masalah ke depannya gitu. Mm-mm. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Bu Okta yang sudah dan juga Bu Nirmaya yang sudah menanggapi. Nah, ini lagi-lagi ada tanggapan nih dari Bu Syifa tadi yang bertanya. Nah, tapi tanggapannya direct message nih ke Mira, jadi mungkin Bapak Ibu nggak bisa ini ya, nggak bisa lihat. Nah, tapi tanggapan dari Bu Syifa,
sepengalaman saya cocok sekali Bu, saya insting dan saya mondok. Kalaupun mau pondok, pilih yang modern saja. Eh, saran saya Bu. Oke. Nah, Terima kasih sarannya, Bu. oke, nah ini ditanggapi juga nih sama Bu Unik sudah ngobrol tentang apa perannya dengan masuk di sekolah IT. Hafal Quran itu pentingnya apa, punya anak soleh gunanya apa, banyak dikasih kata tolong dan makasih dengan dia di sekolah IT. Nah ini pertanyaan juga nih dari Bu Unik. Kira-kira apakah Bu Okta sudah menjalankan ini atau belum? Oke, nah Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Nirmaya ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya dari Pak Zainal Arifin. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum, izin nanya Bu, saya insting dari dulu tipe yang cuek dan apatis. Sekarang agak susah bermasyarakat. Ada solusi? Baik, silakan Bu Nirmaya tanggapannya. Berarti ini Bapak ya, Bapak Zainal Arifin ya? Benar, Bu. Iya, berarti apa namanya ya? Itu berarti personalitinya masih ini ya, cuek, apatis. Mungkin Bapak gimana ya? Cari alasan terbaik, cari peran di masyarakat gitu. Sekarang agak susah bermasyarakat gitu ya. Karena kan kita makhluk sosial ya, nggak mungkin hidup sendiri gitu ya. Ataupun keluarga gitu, pasti kita butuh sama masyarakat gitu. Apalagi kita seorang insting idealnya itu suka bersosial gitu, tolong menolong, apalagi di lingkungan ya, misalnya kerja bakti atau ronda itu biasanya kalau insting dikasih peran misalnya itu nyaman gitu. Ini kenapa cuek dan apatis berarti ada yang salah gitu. Mungkin apa ya? Mungkin ada inner child yang membuat Bapak seperti itu. Coba digali dulu gitu ya, diselesaikan diri berarti ke dalam diri dulu Pak, diselesaikan gitu. Diselesaikan apa masalah-masalah batin sehingga kita cuek dan apatis seperti itu. Mungkin ada luka-luka batin waktu kecil atau trauma-trauma di pergaulan atau di keluarga gitu. Iya. Jadi berarti ini masalahnya kan di diri Bapak sendiri ya Pak. Atau mungkin dekat kembali ke Allah gitu ya. Karena kan insting itu harusnya dia bisa cerdas gitu, insting yang cerdas bisa berperan gitu ya. Ketika dia jauh dari dosa, memang manusia nggak mungkin luput dari dosa, cuman sebisa mungkin jauh dari maksiat gitu ya. Kita banyak menolong gitu. Tapi kan itu bisa berfungsi ketika kita udah selesai dengan diri kita. Itu sih Pak, mungkin itu ke dalam diri dulu Pak. Kenapa bisa terjadi cuek dan apatis? Harusnya insting peka ya, suka menolong gitu. Malah lebih suka kalau ada kerja-kerja sosial gitu. Apalagi dijadikan diberi peran gitu. Seperti itu sih Mbak Mira. Kira-kira gimana? Boleh dikasih ini ya pertanyaan ya Mbak. Oh ya Pak. Gimana Baik. Pak? Baik, kebetulan anak saya masih kelas 2 SD. Bapak tadi yang bertanya Pak Zainal atau beda lagi Pak? Beda lagi ini Oh, kasusnya. beda lagi. Oh, oke. Ini Bapak pertanyaan baru ya? Iya, pertanyaan iya. baru. Baik, sebentar ya, Anak Pak. saya, Oke. Mungkin sebentar ya, Pak Waren ya? iya betul. Oke, baik. Baik, sebentar ya, Pak. Mungkin saya ada tanggapan dulu untuk pertanyaan dari Pak Zainal sebelumnya ya. Baik, Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Zainal. Iya Ibu, saya waktu masih kecil itu orang tua pindah-pindah rumah terus ngikutin tempat kerja. Jadi itu setahun kadang 2 tahun beda lagi kayak gitu. Jadi pas dewasa
Jadi agak males sosialisasi sama orang kayak gitu. Gimana ya sarannya? Oke. Oke, nah untuk insting kan mudah beradaptasi ya Pak, walaupun dia pindah-pindah, termasuk itu kalau misalnya Bapak pindah kota atau keluar negeri yang perbedaan suhunya itu jauh, maksudnya perbedaan cuaca ya. Nah itu meskipun orang lain yang misalnya dari suhu tropis tiba-tiba datang ke suhu yang sangat dingin, nah itu memang eh, untuk di awal beradaptasi memang sakit. Tapi kalau insting memang di awal sakit, tapi sakitnya nggak selama orang lain gitu. Jadi lebih mudah dia dalam beradaptasi, termasuk dalam cuaca ataupun lingkungan baru. Nah, ini ada tanggapan dari Solver Ferry. Nah, membuka ruang adalah kata kuncinya, Pak. Jadi dengan aktif memberikan bantuan. Jadi Bapak yang memulai duluan. Mulai kalau dari tanggapan Bu Unit juga mulai dari gabung di grup-grup alumni. Nah, sesuai dengan tanggapan Solver Ferry yang sebelumnya. Jadi membuka ruang kata kuncinya. Jadi dengan aktif memberikan bantuan terlebih dahulu. Seperti itu Pak Zainal. Oke, kira-kira Saya akan coba dulu ya. oke, nah nanti di sesi insting selanjutnya mungkin kita boleh sharing lagi ya Pak ya, sambil mungkin flashback kira-kira mungkin apakah ada trauma yang membuat tekanan untuk diri sendiri. Nah, sambil dibanyakin ibadah juga ya Pak Zainal ya. Oke. Oke, terima kasih Pak Zainal pertanyaannya dan juga Bu Nirmaya tentunya yang sudah menanggapi. Silahkan untuk Pak Warren tadi sebelumnya yang ingin bertanya. Baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semua. Eh, anak saya kelas 2 namanya Waren. Dia insting. Jadi permasalahannya ini anak saya kalau ditegur atau kalau disuruh sesuatu harus eh, dimarahin dulu baru dia suka. Harus keras suara baru dia mendengar. Kalau misalnya kita tegur, kalau sekali dua kali kita ngomong masih belum mau, tapi nunggu kita dulu marah, baru nanti terakhirnya baru mau. Terus kalau di rumah, dia kan ini kan insting ini kan lebih dominan di keagamaan ya. Namun kalau kami Kristen, kalau kami berdoa bareng itu, dia malah eh, nggak suka sih, tapi dibilangnya ya udah cepat-cepat ya, kalau berdoa cepat-cepat selesai gitu. Terus dia suka usil sama kawan-kawannya gitu. Bagaimana solusinya ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Warren pertanyaannya. Silakan Bu Nirmaya tanggapannya. Jadi Pak Waren tadi anaknya harus dimarah-marah dulu ya baru bergerak gitu ya. Harusnya anak insting malah nggak nyaman ya kalau dimarah-marahi. Mungkin dicoba lagi Pak, menyuruhnya tapi didekati gitu. Jangan dari jarak jauh gitu. Anak-anak itu sebenarnya cepat kok berubahnya. Misalnya kalau pola kita selama ini mungkin suara besar gitu ya, marah-marah, mungkin dia udah terbiasa dengan pola itu gitu kan. Karena insting kan sesuai dengan lingkungannya ya, sesuai dengan yang dia lihat gitu. Nah, coba kita mulai dulu, kalau menyuruh dia itu kita dekati gitu ya, kita sentuh dan kita ngomongnya baik-baik gitu. Jangan dari misalnya jangan berjarak Pak gitu. Disentuh baru dikasih tahu langsung di hadapan berhadap-hadapan gitu. Baru kita ya dengan itu tadi kan stimulus dari insting gitu, dengan minta tolong, dengan apa namanya ya stimulus-stimulus yang dari Stephen itulah, dengan minta tolong ataupun apa namanya, biar kamu nanti bermanfaat ya harus belajar gitu. Kalau mau menolong
mama papa gitu kan, ya harus belajar solusinya seperti itu. Itu kira-kira Pak, apa tadi ya? Oh, yang berdoa ya, yang berdoa. Ya, Betul, nama, kalau iya berdoa. Ya nggak apa-apa Pak kalau masih kecil. Kelas kan masih kelas 2 ya. Mungkin betul. Masih iya kelas 2 SD. iya, tetap aja Pak, tetap dibiasakan gitu. Sembari di apa namanya ya, dipahamkan gitu. Dipahamkan, dibiasakan sembari dipahamkan gitu. Jangan dibiasakan aja juga nggak cocok gitu. Tapi dipahamkan kenapa dia akidah ya Pak ya. Nah, jadi kita kan agama itu kan akidah ya, sama semua agama itu keyakinan akidah gitu. Yakin nggak dia Mereka sama sedikit jauh. Tuhan gitu. Iya, yakin nggak dia sama Tuhan, yang ngasih kita hidup kan Tuhan ya. Jadi keyakinannya, kebergantungannya. Tapi mungkin kesadarannya belum ya Pak ya. Saya juga belum sadar tuh waktu kelas 2 belum tuh. Mungkin SMA kali ya baru kita, atau SMP baru timbul kesadaran. Tapi kan memori pembiasaan orang tua dan nasihat-nasihat orang tua itu kan tetap masuk ya Pak ya gitu. Itu aja sih Pak. Baik, terima kasih atas saran-sarannya. Cuman kadang-kadang sih kalau ini kebetulan nama saya yang saya kasih tadi itu si Waren, itu nama anak saya, bukan si Waren. Ya Warren. Jadi ini sini lah. Ayo, sini lah. Ayo. Ayo. Ini ayo. Ini anak saya si Waren. Jadi kan memang sih dia mau belajar, pintar di sekolah. Nilainya paling kecil 80, 90, 100. Cuman belajarnya cuman sebentar aja gitu, cepat bosan gitu. Nah, kalau disuruh sesuatu ini harus pakai marah dulu, baru dia mau. Kita tegur, harus marah dulu. Ayo, dengarkan ya. Dengarkan. Halo Warren. Iya. Iya, kan, saya bilang. Nah, ini ada tanggapan nih Pak Waren dari Solver Ferry. Solver Ferry ini adalah owner dari cabang Stephen Brand. Nah, anak insting itu seperti bunglon. Jadi kalau kondisi sekitarnya biru, dia menjadi biru juga. Dia beradaptasi dengan sikap dari orang sekitarnya. Jadi contohnya kalau orang tuanya pemarah, dia pun akan mengikuti lingkungan yang seperti itu. Kalau bukan kalau sensing kan seperti mencontoh ya. Tapi kalau insting, dia beradaptasi dengan lingkungannya yang seperti itu juga. Nah, jadi ditanya anaknya maunya gimana kalau bapaknya nyuruh. Nah, lebih sederhananya lagi, Pak, anak insting ini, kalau banyak dia mau menolong, dikasih peran, Pak. Jadi ketika dia dikasih peran, hidupnya itu bahagia. Nah, contohnya apa? Sekarang perannya mungkin kalau dia punya adik, tolong dijaga adiknya. Jadi gunakan bahasa tolong, gunakan bahasa terima kasih ketika dia melakukannya. Begitu. Itu bahasa sederhananya. Komunikasi paling efektif untuk ke anak insting. Begitu. Kira-kira ada tanggapan? Lemah Baik. lembut. Nah, kami coba untuk trik-trik yang dikasih tahu pada malam hari ini. Semoga anak kami Waren bisa ada perkembangan, ada perubahan. Dan mudah-mudahan ada tips-tips lain juga ke depan. Apabila ada kendala lagi, maka kami akan coba kembali bertanya. Demikian dulu untuk malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ini juga tanggapan ya dari unik. Nah, jadi kalau marah itu diganti katanya, aduh nambah ini kerutan-kerutan Bapak kalau marah-marah terus. Bapak please supaya Bapak nggak cepat tua. Kalau cepat tua nanti berkurang umur Bapak. Nah, jadi mungkin komunikasi seperti itu juga bisa diaplikasikan ya Pak Waren ya tadi. Nah, kemudian tanggapan juga ya dari oke. Nah,
Oke, itu saja. Terima kasih Bu Nirmaya sekali lagi atas tanggapannya. Mira lanjut lagi ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari ini tadi Bu Air. Oh, ini Bu Airin ya bertanya. Nah, pertanyaan dari Ibu Airin. Assalamualaikum, Mai. Ini Bu Wiwit dari Bukit Tinggi. Anak saya Airin Insting. Anak saya kelas 6 SD sekarang dan sudah 3 kali pindah dari sekolah negeri. Karena di 3 sekolah negeri selalu dibully dan terakhir sekolah di SDIT dan anak saya sangat nyaman. Oh, ini ya testimoni ya Bu Wiwit ya. Testimoni anaknya sebelumnya udah 3 kali pindah dari sekolah negeri dan sekarang sudah di sekolah IT dan sangat nyaman. Alhamdulillah. Berarti berhasil nih treatment yang diberikan Bu Nirmaya mungkin ya. Baik. Terima kasih Bu Wiwit sharingnya dan juga Bu Nirmaya. Dan anak saya di setiap sekolah awal-awal banyak yang nggak suka sebelum kenal. Setelah kenal, anak saya sangat disukai teman-temannya. Nah, Masya Allah bawaannya genetik insting ya Bu Wiwit ya. Nah, oke Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Chandra. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum Mbak, bagaimana mendidik anak insting? Maaf, saya baru join. Kalau mau benerin bacaannya, dia nggak mau cepet-cepet bisa ke Al-Quran. Baik, silakan Bu Nirmaya tanggapannya. Baik Pak Chandra, berarti ini masih kecil ya, belajar Al-Quran berarti umur 7-8 tahun. Kalau memang dia nggak mau diajarin oleh ayahnya, bisa juga diperdengarkan dengan murotal, Pak. Murotal, kan banyak tuh suara-suara pengisi murotal itu kan, ada syekh ini, syekh itu gitu. Jadi biasanya insting itu karena kecenderungannya suka dengan musik, dengan sendirinya kalau dia biasanya ada tuh yang mana dia suka gitu. Aku suka biasanya murotalnya, suaranya pengisinya Syekh ini atau Syekh itu gitu. Coba diperdengarkan beberapa murotal yang beberapa murotal referensinya Pak. Mana tahu ada yang dia suka. Kalau sudah murotal itu kan insya Allah benar ya, bacaannya benar, panjang pendeknya benar gitu. Memang sih insting kan kecenderungannya itu pengen cepet-cepet ya, pengen mungkin apa namanya nggak sabar dengan proses gitu. Kalau belajar pun kan pengen langsung kesimpulan gitu, hikmahnya apa gitu. Jadi mungkin di rumah diputar aja Pak murotal gitu, diperdengarkan sama dia yang mana kamu suka nak gitu murotalnya. Nah ketika dia udah menentukan, nah itu terus diputar murotalnya gitu. Insya Allah kan terkadang mau benar bacaannya dia nggak mau. Oh iya, terkadang kan banyak juga orang yang belajar dengan audio kan. Nah, insting itu sebenarnya cara belajarnya bisa kan, bisa audio, bisa uh, melihat juga, visual juga gitu. Jadi tergantung anaknya, lingkungannya dibiasakan seperti apa gitu. Seperti itu kira-kira Pak Chandra. Oke, baik. Terima kasih Bu Nirmaya tanggapannya dan juga Pak Chandra yang sudah bertanya. Oke, Mira lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Ari. Nah, pertanyaannya kita melakukan sesuatu hal karena 2 hal. Yang pertama dengan senang hati, kemudian yang kedua terpaksa. Karena sebab mungkin takut dimarahi. Nah, insting jika kondisi keluarga itu nyaman, apalagi dia menyayangi keluarganya, maka dia akan melakukan dengan senang hati, bahkan dirinya sendiri dikorbankan. Oh, ini sepertinya tanggapan dari pertanyaan Pak Warren sebelumnya ya, Bu Nirmaya ya. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin kita masih punya waktu 15 menit. Kita persilakan untuk Bapak Ibu 1 pertanyaan lagi. Siapa cepat dia dapat. Apakah ada yang ingin bertanya atau kita langsung tutup aja untuk Brainy Talk malam hari ini? Ini karena banyak insting yang mungkin orang tua bingung ya Bu Nirmaya ya, karena
Anak insting ini yang satu cara belajarnya juga generalis, semuanya ingin serba cepat, kemudian juga ingin suasana, sebenarnya kebutuhan belajar anak insting juga ingin suasana yang kondusif, tidak banyak konflik, dan kemudian ingin dimasukkan ke pesantren tapi mungkin anaknya belum mau dan sebagainya. Nah ini Idealnya sih anaknya ya, diutamakan anaknya. Kalau keinginan anaknya mau, ya ayo gitu. Nah, sebisa mungkin di pesantren itu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan instingnya gitu. oke. Nah, ini masuk pertanyaan terakhir dari Bu Syifa tadi, Bu Nurmaya. Nah, kebetulan direct message ya, jadi Mira bantu bacakan. Nah, tips langkah-langkah agar insting konsisten bagaimana, Mbak? Nah, sebenarnya jawabannya cuma satu, kita dengar langsung dari Bu Nurmaya. Silakan Bu Nurmaya, tanggapannya. Ya, supaya konsisten ya, berarti kontradiksi dari karakter insting ya. Insting kan cenderung tidak tuntas gitu. Supaya dia tuntas itu kita kita memberikan dia pemahaman bahwasanya yang dilakukannya itu akan bermanfaat sama orang lain gitu. Ketika dia harus belajar konsisten, nanti ketika kamu sudah jadi orang gitu berhasil, itu bakal lebih besar manfaatnya gitu. Karena kan dia kecenderungannya rela berkorban, pengen membahagiakan orang lain gitu ya. Jadi kita rangsang kecenderungannya itu gitu. Rasa ingin membahagiakan orang itu kan rasa untuk membahagiakan orang lain bagi insting itu kan lumayan besar ya dibanding mesin kecerdasan yang lain. Jadi itu tadi apa namanya ya? Digali kesadarannya, kesadaran kebermanfaatannya nanti gitu. Supaya konsisten ya, apalagi ya. Ya, dari Solver Ferry nih, Bu Nirmaya, didampingi langsung setiap tahapan prosesnya sampai tuntas untuk melatih konsistennya. Nah, itu juga termasuk untuk melatih bagaimana insting konsisten ya, Bu Syifa ya. Dan tentunya untuk dia tuntas juga ketika dia bahagia dalam mengerjakan hal tersebut, maka tuntaslah hal tersebut. Jadi contohnya mungkin ketika dia diberikan peran dalam suatu hal, nah itu inti kan bahagia ya ketika diberikan peran. Dia artinya diberikan kontribusi dan terlibat. Nah, itu juga yang menjadi salah satu alasan kenapa insting bisa mengerjakan suatu hal itu tuntas dan konsisten. Nah, ketika diberikan banyak peran, ketika diberikan banyak kontribusi, ketika diberikan banyak keterlibatan. Nah, hal-hal tersebut yang bikin insting juga menambah kebahagiaan. Jadi, seperti dia memiliki banyak manfaat di lingkungan sekitarnya. Nah, itu juga menurut Mira salah satu cara untuk insting itu menjadi konsisten terhadap hal-hal yang dilakukannya. Misalnya terhadap ya suatu hal apapun yang itu ada kaitannya dalam menolong, dia diajak untuk berkontribusi, terlibat, dan juga diberikan peran. Terutama misalnya dia diberikan peran oleh atasan, karena kan mungkin dia bingung ya mau mengerjakan apa, sementara dia juga serba bisa. Nah, ketika diberikan peran, disitulah titik bahagianya muncul. Nah, begitu Bu Syifa. Oke, kira-kira apakah ada tambahan lagi? Nah, ini ada tambahan dari Bu Unik. Kalau kasih toleransi untuk jeda dalam mengerjakan sesuatu juga benar. Jadi nggak ini ya, nggak konsisten misalnya mengerjakannya itu sampai tuntas 4 jam berturut-turut. Jadi diselingi dengan istirahat, diselingi dengan mungkin makan dulu, diselingi dengan ngemil-ngemil gitu ya. Jadi nggak terlalu di bawah tekanan banget untuk orang insting. Oke, nah terima kasih tanggapan dari Bu Syifa. Oke, nah ini kebetulan Bu Syifa dari tadi tanggapannya selalu direct message ya ke Mira, jadi nggak bisa dilihat nih sama Bapak Ibu termasuk Bu Nirmaya. Oke, baik, terima kasih. Apa ada tambahan Bu Nirmaya? Ini mungkin saya pernah lihat
video juga ya tentang insting. Ada juga karena insting itu organ dominannya jantung ya. Jadi ada penghafal Al-Quran gitu kan, anak penghafal Al-Quran ketika dia jenuh dengan menghafal gitu ya, dia berhenti sejenak, terus dia sepedaan gitu, memacu detak jantungnya gitu, yang ekstrim lah, ya, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang memacu jantungnya gitu. Nah, setelah itu dia on lagi, semangat lagi untuk belajar gitu. Mungkin bisa dicoba juga, walaupun mungkin tidak berlaku untuk semua ya. Cuman karena organ dominannya itu jantung, tapi masuk akal juga gitu. Kalau maksudnya berfungsi ya kan namanya usaha ya, kita coba semua cara gitu, coba ini coba itu, yang dibilang kasih toleransi juga, kasih jeda kata Bu Unik bisa juga dicoba, kalau belum berproses berfungsi juga coba lagi yang lain gitu. Nah, salah satu tipsnya itu juga memacu detak jantungnya gitu. Gitu. Itu mungkin Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih Bu Nirmaya untuk tanggapannya dari pertanyaan Bu Syifa. Silakan Bu Nirmaya untuk closing statement tentang insting kita pada malam hari ini. Apa ya? Insting ya. Yang pertama itu ketika kita punya mesin kecerdasan atau personality genetic instinct, ataupun anak kita ataupun pasangan kita, pertama kita harus terima dulu gitu ya. Kita terima, kita syukuri bahwasanya itu yang terbaik pemberian Allah. Mesin kecerdasan itulah yang paling terbaik buat kita gitu. Karena semua permasalahan psikologi itu intinya cuma dua, penerimaan dan rasa syukur gitu. Penerimaan itu kan berarti tawakal ya, bukan tawakal, menerima bahwasanya takdir kita Allah berikan ini yang terbaik gitu. Kita harus mengakui itu gitu, menerima itu, dan yang kedua mensyukurinya gitu. Ketika kita mensyukuri apapun yang Allah berikan kepada kita, takdir kita gitu ya, baik dia keluarga, kondisi keluarga, fisik kita, ataupun apapun yang ada dalam hidup kita, kita harus syukuri bahwasanya itu yang terbaik gitu. Ketika kita bersyukur, maka janji Allah ataupun janji Tuhan itu akan ditambah kebahagiaannya gitu. Sebaliknya ketika kita kufur atau mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, ya itulah munculnya masalah-masalah gitu ya, kekufuran itu sendiri. Jadi penerimaan dan bersyukur. Itu aja sih, Mbak Mira. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Nirmaya. Mira ucapkan wakili dari Stephen Brain yang sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini untuk menyampaikan sedikit penjelasan tentang insting di awal, dan sudah luar biasa sekali pada malam hari ini juga membantu Bapak Ibu peserta Brainity Talk yang hadir dengan tanggapan-tanggapan dari Bu Nirmaya selaku seorang insting juga, alhamdulillah dengan sangat baik dan sangat jelas juga, dan alhamdulillah Brainity Talk kita pada malam hari ini juga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar. Dan terima kasih banyak juga tentunya untuk Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Brainity Talk yang sudah setia mengikuti event Brainity Talk pada malam hari ini, dan tentunya di Brainity Talk selanjutnya dan sebelumnya yang sudah sering diikuti. Dan tentunya ini bukanlah akhir dari perjumpaan kita, karena insya Allah kita akan terus terhubung dan berkomunikasi, dan mungkin kita akan berjumpa kembali ya di lain waktu di event-event Brainity lainnya, termasuk di event Brainity Talk minggu selanjutnya, dan juga event Stephen Brain dari workshop Stephen level 1, level 2, tematik, dan juga event-event Brainity lainnya. Dan tentunya Mira juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Stephen Brain yang sudah memberikan Mira kesempatan dan juga kepercayaan untuk menjadi MC pada Brainity Talk malam hari ini, dan juga menemani Bu Nirmaya sebagai narasumber pada malam hari ini.
Dan tentunya kesempurnaan hanya milik Allah. Mira selaku MC pada malam hari ini dan juga mewakili Bu Nirmaya memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kehilafan dalam bertutur kata dan juga penyampaian. Dan mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Serenity Talk kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan itu dapat memberikan manfaat dan juga kebaikan bagi kita semua. Miras dan juga Bu Nirmaya pamit undur diri. Semoga kita masih diberikan kesempatan ya Bapak Ibu untuk berjumpa kembali di Serenity Talk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Selamat malam. Maya, terima kasih Pak Waren, terima kasih Bapak Ibu semua.